Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dan selamat pagi. Ya, jadi saya di sini nama saya Silo Edi Kusuma. Saya asalnya dari pendamping PKH dari Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi dalam penugasan modul 8 di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai bagaimana mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pemecahan dan penanganan stunting kepada Ibu Esti selaku KPM PKH. Ya, jadi di sini di sesi 14 bagaimana mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Jadi di sini dalam penanganan anak stunting ini ada dua poin penting. Yang pertama, layanan penanganan anak stunting. Kemudian yang kedua praktik pengaduan layanan penanganan anak stunting. Jadi ada dua, Ibu, ya. Kemudian untuk langkah pertama itu layanan penanganan anak stunting. Dalam layanan penanganan anak stunting diharapkan ibu dapat mengidentifikasi layanan apa saja yang dapat diakses oleh ibu ataupun masyarakat yang mungkin anaknya mengalami stunting. Contohnya di sini mungkin untuk pengaduan pertama bisa melalui pendamping atau bisa juga RT RW, kepala dusun atau kepala desa juga. Jadi bisa dilaporkan melalui itu tadi dengan atau bisa juga kepada bidan desanya juga yang terutama mungkin yang di dekat-dekat sini kan di desa. Kemudian kalau untuk tingkat kecamatan ya bisa di kantor camat, puskesmas, dan tenaga kesehatan TKSK, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan, itu juga bisa dilaporkan ke beliau. Kemudian untuk kabupaten bisa dinas sosial, puskesmas kabupaten ataupun rumah sakit. Jadi itu tadi ada beberapa poin yang bisa ibu akses dalam pengaduan layanan penanganan anak stunting yang pertama, ya. Kemudian untuk yang kedua praktik pengaduan ke layanan. Jadi di sini ibu diharapkan dapat mempraktikkan bagaimana mengakses layanan anak stunting. Jadi itu tadi, karena kan sudah ibu tahu kan, tadi sudah saya jelaskan ada pendamping PKH. Jadi ibu tinggal lapor saja kalau bahwa anaknya mengalami stunting atau ada tanda-tanda menuju stunting, anaknya pertumbuhannya kurang bagus, seperti itu, ya. Bisa dipahami, Ibu? Bisa, Pak. Ya, bisa, ya. Kemudian apabila anaknya ibu atau anggota keluarga yang ada anaknya stunting, walaupun sudah stunting di usia di atas 2 tahun, keluarga tetap dapat mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi. Jadi tetap harus diberikan gizinya. Jadi biarpun dia sudah stunting, jangan sampai turun lagi. Jadi harus ditingkatkan. Jadi bantuannya itu kalau bisa digunakan untuk membeli bahan-bahan makanan yang bergizi. Dan selain bantuan PKH kan biasa dapat bantuan BPNT atau sembako, ya. Jadi itu yang digunakan untuk diberikan kepada anaknya supaya gizinya bisa meningkat, seperti itu, ya. Kemudian jika anak sudah terkena stunting, orang tua perlu membawa anak ke fasilitas kesehatan dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan, bisa dokter, bisa perawat atau ahli gizi. Nah, jadi seperti itu, ibu bisa mengakses layanan-layanan kesehatan meskipun anaknya sudah terkena stunting. Bukan berarti mau dibiarkan, jangan, justru harus diberikan gizi yang lebih baik lagi. Bagaimana, Ibu? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi Pak, jika ada salah satu anak
dari saya atau ada keluarga yang mengalami stunting, Iya. terlebih dahulu saya melaporkan kepada Bapak sebagai pendamping Iya, PPA. bisa kepada saya sebagai pendamping, bisa juga tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK atau aparat desa di sini. Nanti mereka pasti akan melaporkan ke bidan desanya atau langsung ke bidan desanya juga bisa. Jadi banyak pilihan. Kalau sama saya mungkin sama saya bisa nanti saya teruskan ke bidan desanya untuk ditangani lebih lanjut lagi seperti itu. Oh, Ya, ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? eh, Ya, jika sudah tidak ada, jadi saya pertegas lagi ya, apabila ada anaknya atau kerabatnya yang terkena stunting, diharapkan ibu sebagai penerima bantuannya itu dioptimalkan lagi untuk pemenuhan gizi anaknya supaya anaknya ini tidak tambah kekurangan gizi seperti itu ya. Jadi bisa meningkat lagi gizinya meskipun dia sudah terkena stunting seperti itu ya. Bisa dipahami Bu? iya bisa. Begini Pak, seandainya dana bantuan yang sudah diberikan kepada kami itu sudah misalnya sudah habis, kemudian Ya. pemenuhan gizinya itu kami harus lanjutkan setiap harinya. Bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan gizinya itu Pak? Sedangkan Ya. uang bantuan yang diberikan itu sudah habis. Ya, banyak pilihan makanan yang tergolong murah tapi bergizi. Jadi dalam ibu sebagai orang tua kan kalau masak diusahakan cari bahan makanan yang murah tapi gizinya tinggi seperti tempe, telur. Itu kan mudah didapat juga. Jadi dan tidak terlalu mahal dan ibu juga kan sebagai penerima bantuan BPNT atau sembako itu kan setiap 2 bulan dapat telur, Iya. telur 1 rak. Jadi saya rasa bisa untuk memenuhi gizi anaknya seperti itu ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya rasa cukup Pak. Ya, jadi kalau cukup mungkin saya akhiri sampai di sini sedikit bincang-bincang kami mengenai stunting ini. Jadi diusahakan anaknya itu jangan sampai stunting ya. Anaknya kalau bisa diberikan gizi yang terbaik. Anaknya diberikan gizi yang terbaik supaya sehat, terutama usia 0 sampai mulai dari dalam kandungan sampai usia 2 tahun ya. Ya, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.